Assalamualaikum. Nah, di sini saya memakai kolang-kaling yang sudah matang seperti ini. Kalau kolang-kalingnya belum matang, kalian bisa rebus bersama dengan gula ya. Karena ini sudah matang, tinggal saya tambahkan pewarna aja. Bagi yang condong lebih suka manis, boleh pakai sirup aja. Langsung kita aduk biar warnanya merata. Langsung saja kita sajikan. Ini takaran untuk satu orang. Yang pertama di sini saya memakai atau menambahkan cincau. Lalu kemudian sagu mutiara. Lalu kemudian kolang-kalingnya jangan lupa, karena ini adalah es kolang-kaling, maka tentu ini adalah bahan utama yang nggak boleh kelewatan. Nah, di sini saya tambahkan santan. Saya menggunakan santan kental. Kalian boleh mengganti dengan susu atau creamer atau sejenisnya. Nah, di sini saya tambahkan sirup koko pandan. Untuk takarannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Biar nggak terlalu manis, di sini saya memakai sedikit aja. Lalu jangan lupa tambahkan dengan es batu. Kita taburi sedikit lagi dengan kolang-kalingnya di atas ini. Juga sedikit santan di atasnya. Voila, ini dia es kolang-kalingnya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Ini satset simple banget, langsung jadi, nggak perlu repot dan ribet. Ini rasanya seger banget, ada perpaduan gurih manis. Jadi satu, paling mudah untuk diikuti, paling mudah kalian buat di rumah. Banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Puasa atau bulan Ramadan, sekarang kita bikin es lumut yang seger. Cara bikinnya mudah, cuma dari satu saset begini bisa menjadi banyak. Oke, langsung ke cara pembuatannya. Ini saya menggunakan satu saset Nutrijel rasa jeruk yang berat 10 gram. Langsung saja kita tuang ke dalam wadah seperti ini. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir atau setara 120 gram. Untuk airnya sesuai takaran aja. Di sini saya menggunakan 400 ml air putih. Di sini saya aduk terlebih dahulu biar tidak ada yang menggumpal. Nah, ini bubuk Nutrijelnya sudah larut. Sekarang saatnya kita masak. Rebus Nutrijelnya sampai 1 kali letupan aja atau 1 kali ditihan. Di sini saya tambahkan sepucuk sendok teh garam. Masaknya sambil sesekali diaduk ya. Nah, nutrinya sudah mendidih, sekarang saatnya kita matikan api, lalu kita angkat. Untuk fruit acidnya yang dari kemasan Nutrijel saya tidak menggunakan, atau saya tidak pakai karena rasanya kecut. Kalian bisa menggunakan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau suka kalian boleh pakai ya. Lanjut, di sini saya sudah menyiapkan es batu yang sudah dipotong kecil seperti ini. Sekarang masukkan kental manis. Kental manisnya kalau sasetan kalian boleh menggunakan 5 atau 6 saset, tergantung dari air yang kalian gunakan. Kalau air yang kalian gunakan banyak, kalian boleh tambahkan lebih lagi. Nah, sekarang kita tuangkan aja Nutrijelnya selagi hangat. Sambil sesekali diaduk biar membentuk lumut atau jelinya membentuk lumut. Nah, karena ini berhubung wadahnya agak kecil, sekarang saya ganti karena ini nggak muat. Nutrijelnya jadi banyak banget atau es lumutnya jadi banyak banget. Ini padahal cuma 1 saset aja. Nah, sekarang kita tuang ke wadah yang lebih besar lagi. Dan untuk es batunya di sini saya tambahkan. Untuk takaran airnya di sini juga menyesuaikan ya. Nah, di sini saya menambahkan 300 ml air. Dan untuk kental manisnya di sini saya menggunakan 5 saset. Jadi untuk manisnya pas aja, nggak kemanisan juga nggak terlalu hambar. Nah, ini es lumutnya sudah jadi. Kalian bisa lihat sudah membentuk lumut seperti ini. Ini bisa langsung dihidangkan atau disajikan. Pas banget disantap ketika buka puasa. Ini bisa juga jadi ide bisnis atau usaha. Ini pasti jadi menu favorit di Ramadan. Modalnya dikit tapi hasilnya jadi banyak. Ini juga bisa jadi ide jualan atau marketing, dijual di sekolah. Nah, di sini saya menggunakan botol plastik kecil seperti ini. Harganya masing-masing wilayah bisa berbeda ya. Ini kisaran 500 sampai 1000 rupiah. Untuk memudahkan, kalian bisa menggunakan corong seperti ini atau menggunakan teko takar yang mempunyai mulut atau corong. Biar penampilannya makin cantik, di sini saya menambahkan stiker seperti ini. Untuk harganya sekitar 4 sampai 5 ribuan aja. Nah, jadinya seperti ini. Penampilannya jadi cantik dan menarik. Lanjut, kita habiskan semua sisanya, kita masukkan ke dalam botol.
Nah, ini dia hasilnya, menjadi 12 botol dan 1 gelas. Nah, ini es lumutnya masih ya. Saya campurkan kembali dengan rasa strawberry. Biar warnanya makin cantik, di sini saya tambah pewarna makanan warna merah. Biar rasanya makin creamy, jangan lupa tambahkan SKM atau kental manis. Untuk takarnya sama, saya menggunakan 5 saset kental manis dan saya menambahkan 300 ml air putih. Nah, ini es lumutnya sudah jadi. Lumutnya lebih terlihat. Untuk es batu di sini saya tidak menambahkan karena saya menggunakan sisa es batu dari es pertama tadi. Langsung saja kita masukkan ke dalam botol menggunakan teko takar seperti ini ya. Wala, ini dia hasilnya. Hasilnya bisa jadi banyak seperti ini. Cocok jadi ide jualan di sekolah, market day, ataupun di bulan puasa. Ataupun sekedar untuk konsumsi pribadi. Simple banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Yang pertama, kita seduh biji selasihnya. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan biji selasih. Lalu seduh menggunakan air hangat. Setelah itu diamkan sampai selasihnya mengembang. Lanjut kita bikin isian jelinya. Di sini saya menggunakan 1 saset Nutrijel rasa kelapa, 15 gram. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan 700 ml air. Sebelum dimasak kita aduk-aduk biar nggak ada yang menggumpal. Lanjut tambahkan pewarna makanan yang warna merah. Nah, ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang aja. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan, lalu kemudian dinginkan. Lanjut di sini saya menggunakan Nutrijel rasa coklat yang berat 30 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan 800 ml air. Lanjut kita aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Sudah tidak ada yang menggumpal seperti ini, lanjut masak dengan api sedang. Jika sudah matang, tuang ke dalam cetakan lalu dinginkan.
Lanjut jelly yang ketiga, di sini saya menggunakan Nutrijel rasa cincau, berat 15 gram. Nah, untuk Nutrijel cincaunya ini sengaja saya bikin rasanya agak manis. Saya tambahkan 7 sendok makan gula pasir, lalu kemudian 700 ml air. Nah, ini siap untuk dimasak, masak dengan api sedang. Lanjut, kita tuang ke dalam cetakan, simpan dan dinginkan. Nah, ini jelinya sudah jadi, sekarang kita kerok ya. Di sini saya menggunakan pengkerokan kelapa. Untuk cincaunya di sini bebas, kalian bisa potong sesuai selera kalian. Nah, di sini saya menggunakan pengkerokan kelapa sama seperti Nutrijel rasa kelapa tadi, saya buat memanjang. Nah, untuk rasa coklat ini saya keluarkan dulu dari loyang. Di sini saya akan potong kecil-kecil, bisa bebas menggunakan ukuran atau potongan sesuai dengan selera kalian. Lanjut kita bikin kuahnya. Saya menggunakan 200 ml sirup koko pandan. Lanjut tambahkan 5 sendok makan kental manis atau 75 gram. Tambahkan 3 sendok makan bubuk creamer. Tambahkan 600 ml air hangat. Wajib air hangat ya, karena di sini kita menggunakan creamer. Lalu kita aduk. Jika kalian merasa kurang merah, kalian boleh tambahkan lagi dengan pewarna makanan. Di sini saya suka dengan warna muda seperti ini. Lanjut sekarang kita masukkan semua isiannya. Jelly yang rasa coklat, kemudian jelly cincaunya, lalu kemudian yang rasa koko pandan. Nah, ini udah kelihatan cantik banget. Kita tambahkan susu evaporasi. Di sini saya menggunakan setengah kalengnya aja ya. Ini udah kelihatan seger banget. Gini aja sudah bisa langsung dikonsumsi. Tapi rasanya kurang afdol tanpa biji selasih. Jangan lupa tambahkan atau masukkan biji selasih yang sudah kita seduh tadi. Nah, jelly koko pandannya sudah siap untuk dinikmati. Kalian bebas menyajikan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Jika untuk menu buka puasa, kita menggunakan teko seperti ini. Teko gelas, lalu saya tambahkan es batu, lalu kemudian kita guyur dengan es jelly koko pandannya. Atau bisa juga dihidangkan seperti ini. Bebas, kalian bisa menggunakan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ini rasanya enak banget, seger banget, creamy banget. Wangi koko pandannya ini enak banget. Ditambah rasa cincaunya, ini wangi dan manis, enak. Kalian harus cobain.
Tidak hanya itu, ini juga bisa jadi ide jualan. Kalian bisa menggunakan botol jar seperti ini atau gelas cup. Bisa dijual pada saat puasa atau momen Ramadan, atau juga bisa dijual di market day sekolah. Rasanya seger banget, enak banget. Gak perlu mengantri beli di luaran sana, kita bisa bikin sendiri di rumah. Lebih puas makannya, dan lebih higienis. Juga tentunya bisa nambah sendiri di rumah. Mudah dan simple banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Pertama di sini biji selasinya saya sedot terlebih dahulu. Saya menggunakan 2 sendok makan biji selasi. Lanjut di sini saya menggunakan Nutrijel rasa kelapa. Di sini saya menggunakan 1 saset yang berat 15 gram. Lalu di sini saya menggunakan 5 sendok makan gula pasir. Ini saya menggunakan santan saset seperti ini, 65 ml santan saset. Bisa menggunakan santan dari kelapa murni juga lebih bagus. Lalu saya tambahkan 600 ml air. Jadi nanti hasil Nutrijel kelapanya lebih mudah. Kalau kalian ingin lebih pekat, kalian bisa mengurangi volume airnya. Kita aduk terlebih dahulu sebelum dimasak biar tidak ada yang menggumpal. Nah, ini siap untuk dimasak. Cukup masak dengan api sedang. Setelah matang kita cetak lalu kita dinginkan. Lanjut di sini buahnya saya pakai 1 buah alpukat. Kita ambil isinya, kita buang kulitnya lalu kita potong. Boleh potong sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini Nutrijel kelapanya sudah jadi. Sekarang kita kerok aja menggunakan pengkerokan kelapa seperti ini. Lanjut kita campur semua bahannya. Yang pertama alpukatnya. Kalau kalian punya nangka ini lebih bagus, lebih enak lagi, lebih wangi. Sekarang kita masukkan alpukatnya. Lalu kemudian di sini saya menggunakan kolang-kaling, sudah saya beri warna seperti ini, dan kolang-kaling yang originalnya juga, jadi lebih cantik perpaduan warnanya. Lanjut saya tambahkan sedikit cincau, sekitar 3 sendok makan cincau. Selanjutnya di sini saya beri tambahan nata de coco. Kita tuangkan langsung saja. Tak lupa kita masukkan biji selasi yang sudah kita seduh tadi. Biar warnanya makin cantik, di sini saya tambahkan sagu mutiara sekitar 3 sendok makan. Lalu kemudian di sini saya tambahkan creamer yang sudah saya seduh dengan air hangat. Di sini saya menggunakan 5 sendok makan bubuk creamer dan kemudian saya seduh menggunakan air hangat. Lalu tambahkan kental manis sekitar 200 gram, sekitar 14 sendok makan. Boleh disesuaikan lagi ya. Kalau kalian suka manis boleh dilebihkan. Jangan lupa masukkan isian Nutrijel kelapa yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini dia penambah creaminya yaitu susu evaporasi. Di sini saya menggunakan setengah kaleng susu evaporasi. Jadi rasanya benar-benar creamy banget dan sedikit gurih. Nah, sekarang kita aduk semua bahan biar tercampur rata dan manisnya tercampur dengan rata. Voila, ini dia es telernya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Nah, sekarang kita sajikan aja. Untuk es batunya sengaja saya tidak masukkan ke dalam es teler yang semuanya ini, karena akan saya masukkan ke dalam mangkuk sajian agar tidak mengurangi rasa creamy dari es telernya. Jadi ketika ingin minum atau makan es teler baru diberi es batu. Sekarang kita sajikan aja. Jangan lupa tambahkan es batu biar makin seger.
Walah, ini dia es telernya, rasanya creamy banget, enak banget, manisnya pas, nggak bikin enak. Ini setiap kali suapan, ini makin enak, makin dimakan makin enak, gurih, creamy. Jadi manisnya pas banget, nggak bikin enak, nggak bikin sakit di tenggorokan, dan pokoknya ini enak banget, cocok banget sebagai pelepas dahaga ketika buka puasa ataupun di panas terik. Oke, simple banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Langsung saja kita ke bahannya. Nah, di sini saya menggunakan tepung hungkwe. Saya menggunakan 1 bungkus tepung hungkwe yang berat 100 gram. Langsung saja kita buka kemasannya. Lalu kemudian untuk gulanya di sini saya menggunakan 5 sendok makan gula pasir atau setara 75 gram. Kalau kalian suka manis boleh disesuaikan lagi ya. Lalu kemudian di sini saya menggunakan setengah saset santan kental atau 32 ml. Untuk airnya di sini saya menggunakan 300 ml air putih. Jadi ini nanti untuk hasilnya padat dan kenyal. Bagi kalian yang suka teksturnya agak lembek, boleh menggunakan 400 hingga 500 ml air ya. Langsung saja kita aduk-aduk seperti ini biar nggak ada gumpalan. Biar warnanya cantik, di sini saya tambahkan pewarna hijau. Jadi boleh disesuaikan ya untuk jumlah tetesan dari pewarnanya. Lalu kita aduk biar warnanya merata. Nah, untuk pewarnanya di sini saya menggunakan yang merek kupu-kupu yang rasa melon. Nah, ini tepung hungkwenya sudah siap untuk dimasak ya. Memasak tepung hungkwe sama dengan membuat bubur ya, tetap diaduk biar nggak menggumpal atau gosong di bagian bawahnya. Nah, sampai teksturnya seperti ini, tepung hungkwenya sudah matang, bisa kita angkat. Tepung hungkwenya sudah matang, saatnya kita cetak lalu dinginkan. Nah, di sini saya membuat 2 warna ya. Untuk warna keduanya di sini menggunakan merah. Untuk takaran airnya juga sama seperti tadi, 300 ml. Jangan lupa tambahkan gula. Tepung hungkwenya siap untuk dimasak. Nah, ini tepung hungkwenya sudah matang, saatnya kita cetak lalu dinginkan. Saya cetaknya di satu tempat atau satu wadah, akan saya buat melapis. Jadi nanti mirip kue lapis, di bagian atas ini langsung kita timpa saja. Nah, boleh dilapikan lagi, kita hentak-hentakan seperti ini lalu kita dinginkan. Ini adonan tepungnya sudah dingin, saatnya kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya juga cukup gampang, tinggal dipisah-pisah aja bagian sisi seperti ini. Lalu kita balikan. Nah, ini dia tepung hungkwenya. Sekarang saatnya kita iris, boleh iris sesuai selera ya. Walah, ini dia tepung hungkwenya sudah jadi. Ini bisa langsung dimakan, bisa langsung disajikan. Warnanya jadi cantik banget, perpaduan hijau dan juga pink atau merah muda. Ini enak juga dimasukkan ke lemari pendingin, dibuat jadi es gabus. Ini enak banget. Oke, ini satu adonan bisa menjadi 2 hidangan. Sekarang saatnya kita potong kecil-kecil sesuai selera aja ya. Ini akan saya buat menjadi es atau hidangan minuman. Sekarang saatnya kita campurkan es batu. Lalu di sini saya tambahkan 3 sendok makan mutiara atau sagu mutiara. Lalu saya tambahkan 300 ml full cream atau susu UHT. Jangan lupa kita masukkan adonan tepung hungkwe yang sudah dipotong atau diiris kecil-kecil seperti ini. Biar ada aroma dan rasa manisnya, di sini saya tambahkan sirup koko pandan. Saya tambahkan 100 ml sirup koko pandan. Kita aduk-aduk biar manisnya merata. Nah, di sini saya tambahkan 4 sendok makan susu evaporasi. Ini opsional aja ya. Jadi nanti ada rasa gurih-gurih, rasa creamy-nya. Nah, ini sudah siap, kita sajikan aja langsung.
Voila, ini dia es tepung heng kuenya sudah jadi, siap menemani buka puasa. Ini rasanya manis, creamy, dan kenyal-kenyal dari tepungnya, rasanya pas. Jadi kita punya variasi es atau minuman pembuka puasa atau minuman pelepas dahaga di siang hari. Oke, cantik dan segar banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Saya menggunakan 7 buah kurma, ini untuk takaran 1 porsi ya, atau 1 gelas. Kalau kalian ingin jumlahnya 2 atau sampai 3 gelas, kalian boleh melipatkan jumlah dari kurmanya. Nah, sekarang kurmanya kita buang bijinya seperti ini. Nah, ini semua kurmanya sudah dibuang atau dihilangkan bijinya. Jadi kurmanya ini akan saya rebus ya, boleh dikukus. Tujuannya biar gampang untuk di blender nanti atau dihaluskan. Lalu saya tambahkan 100 ml air, boleh disesuaikan lagi ya. Nah, ini kurmanya sudah saya rebus. Sekarang siap untuk dihaluskan. Bahan lainnya itu di sini ada susu full cream atau susu UHT 300 ml. Masukkan kurmanya, lalu kemudian masukkan susunya. Untuk penambah rasa manisnya di sini saya tambahkan 3 sendok makan madu. Kalau kalian tidak punya madu boleh di skip atau boleh digunakan kental manis ya. Lalu sekarang kita haluskan. Nah, ini kurmanya sudah dihaluskan. Aroma susunya ini seger banget, ditambah dengan aroma kurmanya. Kita tuangkan langsung ke dalam gelas ya. Voila, ini dia susu kurma homemade, siap untuk dinikmati. Bikinnya sat-set, gak perlu ribet. Ini bagus banget apalagi ketika puasa. Ditambah bagi busui yang ikutan puasa, ini disarankan karena bisa menambah ASI. Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Aduk 2 sendok makan biji selasih. Nah, di sini saya menggunakan 1 saset bubuk agar-agar yang berat 7 gram yang warna hijau. Di sini saya menggunakan 5 sendok makan gula pasir. Kalau kalian ingin rasanya lebih manis, boleh tambahkan lagi sesuai selera ya. Untuk airnya di sini saya menggunakan takaran 450 ml. Langsung kita tuang dan kita aduk-aduk aja seperti ini biar tidak ada gumpalan. Nah, ini agar-agarnya sudah siap untuk dimasak. Agar-agarnya sudah matang, sekarang kita cetak lalu kita dinginkan. Nah, ini agar-agarnya sudah jadi, sekarang kita iris-iris aja. Lanjut kita tambahkan es batu. Nah, ini dia sagu mutiaranya. Biar warnanya jadi merah seperti ini, saya tambahkan 2 tetes warna makanan yang warna merah. Lanjut kita masukkan agar-agar hijau yang sudah kita potong tadi. Tambahkan kental manis. Di sini saya menggunakan 10 sendok makan kental manis. Nah, ini dia biar rasanya makin creamy, kita menggunakan susu evaporasi 1 kaleng. Jangan lupa masukkan biji selasih yang sudah kita seduh tadi. Kita aduk-aduk biar manisnya merata. Warnanya jadi cantik banget. Ini saya tanpa tambahkan air lagi ya, karena ini sudah pakai es batu, otomatis es batunya nanti juga mencair. Jadi saya tidak tambahkan air putih lagi. Ini esnya sudah jadi, sekarang saatnya kita sajikan. Ini rasanya manis, gurih, creamy, seger banget. Cocok banget bagi kalian yang cari varian es yang berbeda. Boleh cobain resep ini, simple banget, mudah ditiru, dan bahannya gampang dicari. Yang penting ini rasanya enak, bikinnya praktis, sat-set langsung jadi. Cocok dinikmati ketika buka puasa ataupun ketika panas terik. Kali ini kita akan bikin minuman yang segar, cuma 3 bahan. Nah, di sini saya menggunakan teh lokal. Kalau kalian punya teh Thailand lebih bagus. Di sini saya menggunakan 7 sendok makan. Ini bisa jadi takaran 2 gelas. Jadi untuk 1 gelas, 1 porsinya saya menggunakan 3,5 sendok makan.
Tahap selanjutnya tehnya di sini kita sangrai terlebih dahulu sampai wanginya ini keluar. Nah, ini wanginya sudah keluar. Sekarang kita masukkan gulanya. Di sini saya menggunakan 7 sendok makan gula pasir atau setara 100 gram. Ini kita aduk-aduk sampai gulanya ini karamel ya. Ini gulanya sudah jadi karamel atau sudah melebur. Sekarang kita masukkan atau kita tambahkan susu UHT. Di sini saya menambahkan 300 ml susu UHT atau susu full cream. Nah, ini ketika susunya masuk, otomatis gulanya dan juga tehnya ini menggumpal. Biar nggak lama-lama kita rebus susunya, kita matikan terlebih dahulu kompornya ya. Lalu kemudian untuk gula dan tehnya ini kita tekan pelan-pelan aja sampai melebur. Nah, ini gulanya dan tehnya yang menggumpal tadi sudah melebur. Ini kondisi apinya sudah mati ya. Jadi ini susunya menghangat aja, nggak terlalu panas. Sekarang saatnya kita angkat. Sekarang kita saring susunya agar ampas tidak ikut. Nah, ini dia teh tingnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita sajikan bersama es biar rasanya lebih seger. Di sini saya tambahkan lagi 10 ml susu UHT karena saya suka rasanya yang lebih creamy dan tidak condong ke manis. Voila, ini dia teh tingnya siap untuk dinikmati. Jadi nggak perlu ribet kita keluar rumah, kita bisa bikin sendiri, lebih ekonomis, praktis, dan juga enak. Kalau nggak langsung diminum, bisa langsung dimasukkan ke dalam botol jar seperti ini. Gimana praktis bukan? Selamat mencoba and happy cooking!